Sebuah ikatan cinta kini baru saja terjalin kepada pasangan muda Aditya Zoni dan sang kekasih tercintanya yang bernama Yasmin. Dan hal itu keduanya buktikan lewat sebuah acara tunangan pada 14 Desember kemarin yang menandakan jika Adit dan Yasmin telah sama-sama yakin untuk ke jenjang yang lebih serius meski keduanya kini masih memiliki usia yang cukup muda. Tak hanya itu, Aditya Zoni dan Yasmin pun mengakui jika dirinya sudah mempersiapkan untuk acara weddingnya nanti. Ya, alhamdulillah tunangan kemarin acaranya berjalan dengan lancar ya. Dan memang aku pun sendiri untuk media memang udah disiapin juga, udah dijadwalin juga, udah di-scheduling juga ya kan. Mungkin yang untuk tunangan kemarin itu hanya untuk keluarga aja, private lah ya gitu. Tapi ya intimate lah, tapi nanti kita sudah scheduling juga, kita sudah persiapin juga untuk media-medianya juga untuk tahu gitu loh. Memang itu adalah suatu kejutan juga ya untuk netizen juga ya kan, untuk semuanya tiba-tiba baru pertama kali ketemu langsung tunangan gitu. Sebenarnya kita pun sudah merencanakan ini 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu gitu sih. Oh ya, kenalin dulu. Oh ya, ini kenalin dulu dong. Kenalin sayang. Nama saya Yasmin. Nama bukan mama. Nama. Ya. Aku berasal dari Sabah dan aku baru kenal Adit udah setahun. Kenalnya dari Instagram juga. Emang iya dari Instagram sayang. Iya. Jadi Yasmin di Malaysia itu model sama influencer juga gitu. Saya meyakinkan ya pertama itu kita punya satu tujuan yang sama pertama ya. Dan Yasmin memang sudah tidak mau main-main lagi. Itu sama banget sama aku yang nggak mau main-main lagi gitu loh. Aku udah nggak mau pacar-pacaran lagi. Yang benar kayak ya pengen serius lah gitu. Pengen menuju ke kebaikan gitu. Dan alhamdulillah Yasmin meresponnya dengan baik dan Yasmin bilang Yasmin punya tujuan yang sama. Ya udah, akhirnya jadi. Insya Allah untuk masalah kejenjang yang lebih serius ya, ke pernikahan insya Allah kita secepatnya. Kita juga masih beberapa yang kita perlu siapin juga. Dan insya Allah kita tidak perlu waktu lama-lama lagi ya untuk menikah. Nanti kita akan infokan kok. Kita dan tim lagi mempersiapkan sekarang. Kalau aku sih jujur orangnya aku nggak yang gimana ya, yang nggak mewah-mewah atau gimana gitu. Yang penting nikah. Iya, benar. Yang penting ijab kabul sah ya kan, ya udah. Jadi nggak usah yang kayak bagaimana gitu, harus didesain seperti apa. Ya, nggak usah terlalu mewah atau gimana. Saya tahu umur saya masih muda, masih 21 tahun. Yasmin pun masih 20 tahun. Nah, tapi umur itu cuman number is age is ya cuman angka gitu loh. Jadi menurut saya itu kedewasaan itu tidak dilihat dari umur gitu loh. 19 tahun aja dia bisa dilihat sebagai orang dewasa ketika cara pemikirannya berbeda, ketika mental dia kuat dan dia siap udah menerima tanggung jawab gitu loh. Dan saya tahu betul apa yang saya lakuin ini bukan main-main gitu loh. Karena ini pernikahan satu untuk selamanya. Dan pertama yang harus saya siapin itu mental dan harus bertanggung jawab, bukan cuma untuk diri saya sendiri sekarang, tapi ada calon istri saya di sini yang memang saya harus memberikan dia apa yang dia perluin gitu loh, apa yang dia butuhkan, tanggung jawab lah gitu loh. Nah kalau teman-teman juga intinya umur nggak masalah gitu loh. Insya Allah kalau misalkan kita yakin dan kita kuat, kita bisa bertanggung jawab, insya Allah lanjut. Karena ini kebaikan, harus dipercepat. Tak perlu waktu lama perjalanan cinta yang terjalin antara Aditya Zoni dan kekasihnya Yasmin diketahui sangatlah singkat. Dan hal tersebut pun diakuinya, yang mana Aditya Zoni mengaku jika hanya butuh waktu singkat untuk berkenalan dengan Yasmin sebelum akhirnya mempunyai planning untuk segera bertunangan. Dan berikut sebuah cerita perjalanan cinta antara keduanya yang dijelaskan langsung oleh Aditya dan Yasmin. Jadi dari Instagram awal mulanya, waktu itu nggak sengaja scroll ya kan, di explore ada Yasmin ini, dan situ saya yakin banget sama wanita ini gitu loh. Kenapa saya baru lihat di fotonya aja hati saya udah ngeklik gitu kan, dan akhirnya saya beranikan diri untuk DM
Pas DM, alhamdulillah dibales langsung. Cepet banget, cuman butuh waktu 11 menit udah dibales langsung sama Yasmin. Masa? Iya, 11 menit. Iya kan? Iya benar. Langsung dibales sama Yasmin kan. Dan kebetulan Yasmin pun tahu saya dari sinetron ya. Nah, iya. Sinetron apa sayang? Cinta Karena Cinta. Sinetron Cinta Karena Cinta ya. Gitu ceritanya. Dan akhirnya kita jadi teman dulu, teman dekat dan alhamdulillah Yasmin punya niat baik dan saya juga punya niat baik. Akhirnya kita sama, satu tujuan, satu visi, satu misi. Ya udah ketemu, tunangan. Proses pacaran itu mungkin yang kemarin aja ya, waktu Yasmin di Malaysia dan saya di Indonesia. Itu proses pacaran LDR-an aja. Tapi pas ketemu, saya bilang ke Yasmin, aku mau langsung kita dipercepat prosesnya, gitu loh. Ya kita tunangan dulu aja, gitu kan. Untuk menyatakan kalau aku serius sama kamu, kalau kamu juga menyatakan kamu juga serius sama aku, gitu sih aku bilang. Dan alhamdulillah Yasmin dan mamanya datang ke Indonesia dengan hati yang terbuka, alhamdulillah dapat restu dari orang tuanya juga, gitu. Baru ketemu 3 hari. Ketemu di Indonesia ya iya. Ketemu di Indonesia ya iya. ketemu bener-bener tatap muka ya, itu 3 hari memang, benar. Beda banget. Dia ya kayak apa ya? Lebih ganteng lah. Aduh. Ya depan gitu kan. Dan dia orangnya tulus banget. Tulus. Terus pertama kamu ada deg-degan? Iya, aku deg-degan banget. Soalnya pertama kali kan mau ketemu, jadi ya takut juga. Siapa tahu dia nggak suka sama aku ya. Gitu. Insya tahunnya. Tahun depan. Di tahun depan pasti. Bulannya secepatnya. Tanggal cantik. Iya bisa dibilang, tapi ya nanti akan kita lihatkan lagi. Kita akan kasih tahu juga kok sama teman-teman media. Kita insya Allah venue-nya kita masih mencari ya. Kita masih cari-cari, kita masih obrolin juga sama keluarganya Yasmin mau gimana, mau seperti apa. Dan intinya insya Allah kita percepat. Memiliki seorang kakak yang juga berprofesi menjadi seorang aktris, keputusan yang dibuat oleh Aditya Zoni dengan Yasmin untuk segera bertunangan pun sempat membuat terkejut sang kakak, yakni Amar Zoni. Hal tersebut pun langsung diungkapkan oleh Aditya Zoni, yang mana dirinya mengungkapkan jika sang kakak sempat tak percaya dengan rencana yang telah dipikirkan oleh adik kandungnya tersebut. Nggak percaya respon pertama ya, waktu aku kasih foto Yasmin ya, aku kasih lihat Bang Amar foto Yasmin. Bang Amar ya bilang, oh iya cantik banget, kata Bang Amar kan. Tapi ketika aku bilang ke Bang Amar, Arman kayaknya mau serius sama cewek ini Bang Amar nggak percaya. Bang Amar sama Kebel nggak yakin. Nggak mungkin, orang belum pernah ketemu, masa iya sih ya kan? Emang yakin banget man, ntar gimana, lu belum pernah ketemu lo ya kan? Ya saya bilang ya udah Bang Amar lihat aja nanti. Dan akhirnya alhamdulillah tersampai juga, baru 3 hari kita langsung tunangan. Bang Amar kaget, Kaibel kaget. Sampai waktu di acara pertunangan, Kaibel speech, dia ngomong, ada di YouTube-nya ya, Kaibel ngomong, saya pikir pernikahan saya yang luar biasa, baru 1 bulan ketemu, baru langsung nikah. Tapi ada yang lebih luar biasa, kata Kaibel. Gitu, saking speechless-nya Kaibel dan Bang Amar gitu. Dan akhirnya alhamdulillah jadi juga gitu. Itulah orang tua yang alhamdulillah bapak mendukung sekali, mamanya Yasmin juga mendukung sekali, dan mereka pun sangat senang ya karena aku punya niat baik untuk serius gitu loh, untuk nggak main-main lagi gitu sih. Dan alhamdulillah responnya dari kedua orang tua kita baik. Yasmin sih kalau saya lihat dia sosok ibu ya, baik banget, dan dia bukan cuma bisa menjadi pacar aja, tapi dia bisa menjadi adik, bisa jadi kakak, dan dia benar-benar apa yang saya butuhin gitu loh. Benar-benar yang bisa menjaga saya itu Yasmin. Dan memang kalau dilihat dari umurnya mungkin saya lebih tua, tapi Yasmin sikapnya mungkin lebih dewasa daripada saya. Itu yang saya butuhin sih. Kalau Arman sih ya dia husband material gitu kan, dia dewasa banget.
Dan mama aku juga bilang Arman ini orangnya baik banget, bagus, sopan, ramah ya kan. Jadi aku yakin insya Allah dia bisa membimbing aku ya kan? Surga Dan di akhirat. Di lain kisah, jika kini Aditya Zoni dan Yasmin sedang berbahagia, maka cerita asmara dan cinta yang berbeda justru sedang dirasakan oleh Gisela Anastasia dan Wijin yang pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Hal itu disampaikan oleh Gisel yang mengumumkan bahwa kini dirinya sudah tidak lagi menjadi kekasih dari Wijin. Lalu apa penyebab dari putusnya jalinan asmara antara Gisel dan Wijin? Iya, kalau saya maksudnya bukan mau maksud norak-norak gimana, cuman merasa ada perlunya untuk mengupdate apapun stage yang ada dalam kehidupan aku. Karena udah terlanjur seperti itu. Sebenarnya orangnya emang nggak suka, sukanya mah ya udahlah, apa yang terjadi biar kita aja. Tapi karena memang kan dari dulu kayaknya udah terlanjur begitu ya, dan emang konsep sosial media juga sekarang makin kesini makin kayak dianggap penting gitu. Buat orang-orang, bukan berarti mau membuktikan diri atau gimana, cuman memang ya ada, buat aku ada baiknya kalau emang kita info aja untuk menghindarkan hal-hal yang mungkin nanti takut jadi nggak enak belakang-belakang ke depan-depannya gitu. Mengingatkan status aku yang single mom apa segala macam, daripada jadi omongan orang gimana, ya udahlah kita update aja sejujur-jujurnya apa adanya. Kalau memang kondisinya saat ini menjalani kehidupan masing-masing gitu, udah nggak bareng-bareng lagi, udah gitu aja sih maksudnya. Pastinya kehilangan ada, pastilah. Kemarin juga yang terakhir dipanggil itu posisinya emang udah nggak bareng, pastilah ada rasanya duh gitu, nggak kayak biasanya nih gitu. Tapi kan pasti ada keputusan ini memang sudah dipikirkan baik-baik, kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama. Jadi ya untuk masalah melo-melo sedih-sedihnya kan emang kudu dilewatin aja. Ya nggak apa-apa, udah biasa. Nggak apa-apa sih kalau teman-teman yang deket malah tahu, malah support. Maksudnya yang terbaik aja buat dua-duanya, berdoa. Nah habis ini maksudnya kehidupan aku akan semakin lebih dekat sama Tuhan, menemukan jalannya sendiri. Wijin juga bisa ngedeketin diri sama Tuhan, makin jadi luar biasa juga setelah ini gitu. Jadi masih hubungan baik juga antara keluarga, ke mamanya semuanya saling mendoakan aja. Enggak lah, nggak trauma lah. Berapa yang ngitung-ngitung, lumayan kok. Cuman itu kemarin baru nulis aja. Komunikasi gimana? Baik, kita masih kerja bareng, bisnis bareng. Masih buka franchise bareng ya, monggo silakan yang mau ya. Bulan Januari kita mulai lagi. Kasih pengertian kok, ngerti kok anaknya juga. Ya mah santai. Itu kan masih bisa main juga kalau mau main. Malah dibawa bercandaan sama si Gempi. Aman kok. Enggak lah, orang ke 100 kayaknya. Penghuni terakhir. Tapi teman-teman sendiri